Oke, kita tunggu dulu ya yang lain. Oke, ada Salwa, ada Aura. Miss absen dulu. Salwa, Aura, ada Hansa. Hari ini sama ya, kalau kalian udah jawab chat, Miss hitung udah ngerjain tugas karena Miss catat berapa kali kalian jawab di chat. Oke, 2 menit lagi. Sambil Miss edit PPT. Miss, yang kemarin ada recordnya nggak? Ada kayaknya. Udah Miss share belum ya? Atau belum Miss share? Oke, 2 minutes left. Bentar ya, Miss. Bagi link dulu. Oke, bentar. Bentar ya, Miss harus share link. Oke, welcome to the class. Ada yang baru datang. Kok ada Shiva Rihana? Shiva salah kelas ya? Shiva. Oke, ada Mufida. Let's start our class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Good morning, 11 girls. Good morning. Morning, Miss. Morning, Miss. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 students already joined. Okay, before we start, please prepare your note and pen. Please show me your note and pen through camera, or if you cannot open your camera, give me reaction
if you already prepare your note. Oke, siapin dulu note-nya and pen tentunya. Oke, Aura kasih reaction, thank you. Yang lain, have you prepare your note? Oke, Jana udah terlihat note-nya. Dila, oke. Salwa udah terlihat, oke. Alfa, Mufida, are you ready? Oke, done. Oke, before we start, oke, Alfa udah terlihat juga. Let's start our class by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Let me share my screen. Okay, are you able to see my screen? Miss, ini absen di chat gak, Miss? Oke, tadi Miss udah absen. Ada Aura, udah Miss centang, udah Miss checklist siapa yang join. Oke. Oke. Are you able to see my screen? Yes? Okay. What about my voice? Is my voice clear enough? Okay. Okay, clear. Okay, talk about voice. Bicara tentang suara. Nah, coba dari mana suara itu berasal? Oke, coba Aura. Iya, Miss. Aura, coba Aura bilang A sambil pegang tenggorokannya. Oke, Udah. apa yang Aura rasakan waktu pegang tenggorokan? Bergetar. Oke, bergetar. Kalau Aura nggak bersuara, bergetar juga atau enggak? Enggak. Oke. Apa yang bergetar di dalam tenggorokan Aura? Pita suara. Oke, udah tahu ya. So, pita suara. Berarti suaranya muncul karena pita suara bergetar. Oke, kalau kita bersuara dari pita suara yang bergetar. What about another voice? Kalau handphone kalian berdering, pakai nada dering. Nah, kalian masih bisa dengar suaranya walaupun dia hanya berdering? Nih, contohnya yang ini. Gimana, Dila? Bisa. Oke, Jana bisa. Dari mana sumber suaranya? Getaran HP ini. Oke, getaran HP. Oke, what about gitar? Nah, ini Akila nih. Akila suka main gitar sama biola. Dari mana suara gitar berasal? Dari senarnya itu. Oke, dari senar. Nah, oke, now write down in your notebook. Give me one example. Ada suara, terus dari mana sumbernya? Oke, write down in your notebook. Question number 1. Nah, dari 3 ilustrasi tadi, ada satu keyword. Ada satu keyword dari mana suara berasal. And then, write down. Hari ini kita note submission plus answering in chat column. Oke, pertanyaan dari Hansa. Ya, misal contoh satu suara dan dari mana sumbernya. Oke, write down in your notebook. If you have done, you can chat done and then or you can share your answer in chat column. Tadi we have discussed about 3 example, suara, terus handphone, and then guitar.
Ya, contoh lain, yes. Okay, have you made the example? Okay, Aufa. Gimana Aufa? What Ya, is Miss. Contoh lainnya kan, Miss. Kalau misalkan seperti alarm clock. Alarm clock. Oke, bunyi alarm clock. Dari mana bunyinya? Dari yang loncengnya itu, Miss. Oke. Apa yang terjadi pada lonceng saat alarm clock berbunyi, Aufa? Dia di pukul-pukul gitu, jadi ada getaran. Oke, Terus menimbulkan suara. Oke, thank you Aufa. Oke, Dila. Kamu nulis di chat, could you share your answer? Apa Dila? Bisa ulang Miss tadi. Terus Oke. Oke, thank you yang udah jawab di chat. Thank you for give example. Nah, tadi ada suara dan sumber bunyi. Now, how we can hear the voice? Oke, ada Jannah, gong dari getaran akibat dipukul. Good. Aura, bel sekolah. Good. Oke, lalu bagaimana kita bisa mendengar suara? Nah, look at the illustration. Set. Oke. Sebelum Miss kasih clue lanjutan, could you explain what happened in the illustration? Nah, sebelumnya Miss tanya dulu deh, titik-titik ini menunjukkan apa sih? Titik-titik biru. Atau Miss juga punya ilustrasi lain? Oke. Oke. Misal ini ada speaker. Ada speaker. Tadi kita namai sebagai sumber bunyi. Oke, from the picture, what is the name of, ada bulet-buletan di sini. Oke. Oke. Nah, ini sumber bunyi. This is our ear, telinga. Oke. Nah, the question is, sesuatu yang berada di antara speaker dan telinga. Sesuatu yang nggak terlihat, tapi sebenarnya ada sesuatu di antara telinga kita dengan misal speaker atau sesuatu yang berada di sekitar kalian. Oke, jawaban dari Dila. Or you can see on the picture, ada keterangan juga di sini. Jawaban Dila atom. Oke, atom. Atom-atom yang dimiliki oleh siapa Dila? Oke, good. You can. udara. Oke, this is partikel udara. Ya, partikel udara atau molekul udara. Nah, jadi ada 3 gambar di sini. Oke, sebutkan apa aja, Holisoh. Could you mention? Ada. Oke, good. Jana juga jawab juga benar, partikel udara atau molekul udara.
Ada 3 gambar, apa aja? Sebelum kita, before we can answer, bagaimana sebenarnya bunyi terdengar? Mana tadi? Holisoh? Ya, Miss. Oke, ada 3 gambar. Mention it. Ada apa aja? Atom, Oke, atom. telinga, Oke, ada telinga. Terus ada speaker. speaker. Oke, speaker. Speaker sebagai sumber bunyi dan udara ini kita sebut sebagai media. Terus ada telinga kita. Oke, what happened with the molekul udara? Apa yang terjadi saat pada molekul udara saat ada sumber bunyi? Oke, tadi sumber bunyi berasal dari getaran. Apa yang terjadi pada molekul udara? Oke, Hansa mengantar suara ke telinga. Oke, mengantar suara ke telinga. Dengan cara apa, Hansa? Oke, kata Jannah bergerak. Oke, Dila bergerak terus merambat. Oke. Oke, could you make one sentence, satu kalimat yang menjelaskan bagaimana sih proses dari adanya getaran, lalu melewati medium udara, lalu terdengar di telinga. Read down in your notebook. Oke. Kalau tadi jawabnya masih sepotong-sepotong, coba bikin satu kalimat utuh bagaimana proses dari adanya sumber bunyi getaran melalui medium sampai didengar oleh telinga. Oke. Nah, tadi note number 1 example, note number 2 explain with your own sentence. Oke, Jana sudah. Yang lain, have you done? Oke, Aura tadi izin. Oke, Miss ulang pertanyaannya. Explain bagaimana sih dari tadi getaran terus melewati medium lalu bisa didengar oleh telinga. Miss, medium tadi molekul udaranya kah, Miss? Ya, this is mediumnya. Oke, dan have you done? Oke, dan. Nah, ada one more nih. Nanti kalian belajar di biologi. Kalau di dalam telinga ada bagian yang bertugas menerima suara. Itu namanya gendang telinga. Nah, ini nanti akan kalian pelajari di biologi. Iya, gendang telinga. Oke. Nah, now
Miss mau tanya one question. Kalau di sini udara itu sebagai media atau medium? Nah, apa yang kalian ketahui tentang medium itu? Oke, media. Oh ya, media. Oke, question dari Aufa. Oh, this one. Media sama medium itu sama. Media sama medium. Oke, misalnya analoginya seperti ini. Misal ini Aufa, ini Dila. Aufa ini punya pesan. Terus ada di sini Janah. Janah itu yang penyampai pesannya Aufa ke Dila. Nah, Janah ini disebut medium penyampai pesan. Oke. Kalau medium pada suara, berarti medium itu apa? Oke, ada jawaban dari Janah. What do you think? What is medium, Janah? Penghantar atau perantara. Oke, penghantar atau perantara. Nah, kalau di sini pada proses ini yang berperan sebagai penghantar atau perantara itu apa? Udara. Oke, udara. Nah, what about, let's try this one. Nah, kalau tadi kan udara sebagai penghantar. Di sini ada udara. Apakah hanya udara yang berperan sebagai penghantar? Coba kita praktek dulu. Oke. Kalian punya meja di dekat kalian atau benda apapun. Terus hitung jarak 2 jengkal dari telinga kalian, terus tepuk mejanya atau benda apapun di sekitar kalian yang bisa ditepuk. Sudah? Terdengar suaranya? Kedengaran. Terdengar. Apa yang sumber suaranya yang mana ini? Meja. Meja yang diapakan? Dipukul. Meja yang ditepuk. Apa yang berperan sebagai medium? Udara. Oke, udara. Nah, sekarang tempelkan telinga kalian di meja. Nempel. Terus ambil jarak 2 jengkal. Terus tepuk mejanya. Sudah? Sudah dicoba? Sudah. Oke. Suaranya, apakah suaranya terdengar? Nyaring. Oke, kata Jana lebih nyaring. Oke, apa yang jadi sumber suaranya dari percobaan kedua? Meja yang ditepuk. Meja yang ditepuk. Apa yang menjadi medium? Mejanya. Mejanya. Oke, yang menjadi medium mejanya. Nah, tadi Janah menyebutkan yang kalian rasakan bedanya kalau mediumnya meja dengan mediumnya udara. Perbedaan bunyinya yang kalian rasakan apa? Lebih nyaring yang mediumnya meja. Oke, lebih nyaring jika mediumnya meja.
daripada udara. Oke, nah kita akan bahas lebih lanjut. Kenapa ya kalau mediumnya meja, suaranya bisa terdengar lebih nyaring? Nah, before that, write down in your notebook, ini kesimpulan dari our discussion in 5 minutes. 3 minutes, enough I guess. Number 1, sebutkan syarat adanya bunyi. Number 2, selain udara, adakah medium lain untuk perambatan bunyi? Yang ketiga, tadi kita udah lakukan satu aktivitas. Next question, coba cari aktivitas lain dengan medium yang berbeda. Ya, this is not 3. Tadi, ini 3. Ini juga jawab di chat kan, Miss? Jawab di note. Oke, 3 minutes. Or if you have done, you can chat in chat column. Oke, Dila dan what yang lain? Have you done? Oh, tadi Aura. Sorry, Aura dan Dila dan. Oke, dan next question. Nah, tadi ada mediumnya. Miss, belum, Miss. Belum. Nanti Miss cek note kalian habis ini dikumpul di GC note-nya. Oke, dan what about this? Kalau Miss hilangkan kayu dan udara, mediumnya dihilangkan. What do you think? Apakah bunyinya masih bisa terdengar? Oke, jawab di kolom chat aja. Kalau seandainya udaranya hilang, terus nggak ada kayu, nggak ada yang lain. Oke, Miss mau dengar pendapatnya Aura. Ya, Miss. Saya nggak yakin, Pak, Miss. Oke, what do you think, Aura? Kan kayu itu yang padat, udara yang gas. Berarti kalau lewat benda cair bisa aja loh, Miss. Oke, lewat benda cair bisa. Jadi kalau semuanya Miss hilangkan, kayunya hilang, udaranya hilang, benda cairnya juga hilang. Oh, nggak bisa. Oke, kenapa? Nggak ada
penghantarnya. Gimana mau masuk ke telinga? Oke, nggak ada penghantarnya ya. Oke, Hansa mau menambahkan jawaban Hansa di chat? Itu kayak yang di planet lain tuh atau di angkasa gitu yang di luar bumi kan meskipun ada ledakan nggak kedengeran. Oke, meskipun ada ledakan di luar angkasa. Nggak tahu kayaknya sih. Oke, karena tidak ada mediumnya. Oke, next. Nah, sekarang kita akan belajar, kan tadi ada penghantarnya, udara, air, dan zat padat. Apa yang membedakan penghantaran bunyi pada udara, zat cair, dan zat padat? We have discussed before that. Kalau di antara kayu dan udara tadi, mana yang lebih cepat? Kayu. Kayu lebih cepat ya daripada udara. Nah, hal yang menyebabkan kayu lebih cepat, kenapa kayu lebih cepat daripada udara? Nah, kita bisa lihat dari susunan molekulnya. Oke. Kalau yang paling kiri ini molekul apa? Gas, Miss. Udara. Gas. Oke, udara atau gas? Yang tengah? Zat padat. Zat padat. Yang Zat kanan? Cair. Cair. Nah, simpulkan apa hubungan susunan molekul dengan tadi kecepatan udara merambat atau cepat rambat udara merambat. Bunyi merambat. Oke. Ini ya tadi keterkaitannya. Nah, kalau Miss punya kecepatan udara di gas, zat cair, dan zat padat. Gas versus zat cair. Mana yang lebih cepat? Mana yang lebih cepat? padat. Padat paling cepat ya. Kalau padat dibandingkan dengan zat cair, berarti gini tandanya. Nah, sekarang kalian bandingkan cair dan gas. Cair. Oke, cair lebih besar. So, gini tandanya. Oke. Kansa want to speak the conclusion, tadi hubungan keterkaitannya. Gimana Kansa? Berarti semakin padat molekul mediumnya itu merambatnya semakin cepat. Oke, good. Nah, kalau Miss punya 3 medium, urutkan dari yang paling lambat ke yang paling cepat. Ada minyak, timah, sama nitrogen. Ada yang asing bagi kalian? 3 zat ini? Yuk, minyak, timah, dan nitrogen.
Oke. Oke, Aura sudah menjawab dari yang paling lambat ke cepat. Aura, Dila, oke. Yang lain Salwa, Syarifah. Miss tunggu jawabannya. Oke. Thank you. Oke, udah benar semua yang jawab. Oke, Salwa, coba cek lagi antara. Coba Salwa cek lagi. Remember, lambat ke cepat. Oke, thank you. Nah, Salwa udah benar. So, thank you ya udah jawab. So, next question. Udah benar semua yang di chat? Nah, lihat tabel di samping. Di sini ada beberapa medium dan data cepat rambatnya. Pada kondisi apa cepat rambat bunyi di udara bisa sama dengan cepat rambat bunyi di air? Nah, look at this. Miss punya dua udara. Apakah cepat rambat udara yang satu dan yang kedua sama? Beda. Beda. Apa yang ada satu data yang membuat yang berpengaruh pada cepat rambat Suhu. Oke, good. Suhu. Oke, coba bandingkan keterkaitan suhu dan cepat rambat. Oke. Anyone want to explain? Semakin tinggi suhunya, semakin cepat rambat bunyinya. Oke, makin tinggi suhu, cepat rambatnya makin besar ya. Makin besar cepat rambatnya. Nah, Miss bisa bilang karena suhunya semakin tinggi, cepat rambatnya semakin tinggi, so suhu sebanding dengan cepat rambat. Oke. Nah, misalnya selain faktor tadi, selain faktor kerapatan molekul, ternyata suhu juga berpengaruh. Nah, sekarang tadi Miss ada sebut kata-kata sebanding. Oke. Kalau kalian berada di gunung dengan suhu 0 derajat Celcius misal 30 derajat Celcius sama kalian berada di padang pasir, misal suhunya 50 derajat Celcius. Apa yang akan terjadi pada cepat rambat bunyinya? Lebih cepat di gurun pasir. Lebih cepat di gurun pasir karena Suhunya lebih tinggi. Oke, suhunya lebih tinggi. Nah, itu namanya sebanding ya. Semakin tinggi, yang variabel lainnya semakin tinggi. Bagaimana cara menuliskan kalau mereka sebanding? Oke, sebelumnya apa simbol kecepatan? V. V for velocity. What is symbol suhu? In English we call it temperature. So, simbolnya
Kita ambil huruf pertama, T. Nah, V sama T. Kalau sebanding, kalau di formula fisika, nulisnya di mana? Gelombang. Yang itu. Oke. Ya, kalau Miss punya persamaan. Sama dengan Miss. Oke. Misal gini. Ups. Nah, misal Miss punya F misalnya. Terus Miss punya A. Kalau sebanding, misal Miss punya persamaannya gini. Tadi semakin besar yang kiri, yang kanan juga akan semakin besar. Nah, Miss tulisnya nanti akan di atas A-nya karena mereka sebanding. Kalau Miss punya V dan T sebanding, T-nya nulisnya di atas atau di bagian bawah? Nah, misal Miss punya bagian dua ya, di kanannya ada atas dan bawah. Kalau sebanding, misal F dan A sebanding, A-nya Miss tulis di atas. Kalau V dan T sebanding, Miss nulis T-nya di atas atau di bawah? Di atas. Oke. Kenapa di atas? Dila? Karena sebanding. Oke, sebanding. Nah, faktor pertama T. Dari eksperimen itu, ini ya, T di sini. Ada beberapa faktor lain, yaitu ini namanya konstanta Lewis. Jadi dia konstan. Terus ini juga konstanta juga. Dari mana konstanta ini didapat? Dari hasil eksperimen. Nah, sama satu lagi, MR. Mungkin ini kalian kenal di kimia ya. Sekarang Miss mau tanya, V, kalau berdasarkan rumus ini, akan sebanding dengan apa saja? Ini kita sebutnya biar mudah, gamma gitu aja ya. Oke, dari persamaan rumus ini, V sebanding dengan persamaan apa saja? Sebutkan. Oke. Nah, sebutkan. Nah, sebelum tadi Miss mau back to the previous yang kata sebanding tadi. Nah, itu kalau kalian tepok tangan kalian gitu atau mejanya, semakin kalian tepok keras, apa yang terjadi pada suaranya? Makin nyaring. Makin nyaring. Nah, itu
Kalau semakin pelan, suara yang terdengar. Semakin apa tadi, Miss? Kalau semakin nyaring, dia akan semakin nyaring. Kalau semakin pelan nepoknya, Makin nggak nyaring. makin nggak nyaring, makin pelan juga. Nah, that's the example of sebanding. Nah, kalau di persamaan, sebanding itu kita tuliskan sama-sama di atas. Ini V-nya di atas sama T-nya di atas. Coba temukan besaran selain T, mana saja yang sebanding dengan V. Tadi udah ada yang jawab di chat kolom. Ada R bukan, Miss? Oke, ada R. Terus kalau gamma ini di atas atau di bawah kalau posisinya di tengah? Nah, ini di atas. Nah, gamma. Nah, ini kalau in formula. What about in our daily life? Coba kasih Miss satu contoh dua hal yang sebanding. Ini kalau di formula kita bisa lihat dari posisinya. What about in our daily life? Give me one example, dua hal yang sebanding. Tadi kalau Miss tadi semakin keras nepok, suaranya semakin keras. Okay, write down in chat column. Give me one example. Okay, Dila, could you explain your answer? Kan matahari itu kan panas kan, Miss. Terus semakin dia kayak terang gitu, semakin dia panas, Miss. Semakin terang, semakin panas. Thank you, Dila. Ya. Another example? Oke, jadi itu Miss jadikan note 4 ya. Give me example, nanti Miss cek di catatan kalian. Give me one example dari kesebandingan. Sebanding tadi dua hal yang sebanding. Nah, the last. Nah, I have one question tadi from this formula. Kita identifikasi dulu. Sebuah bunyi dirambatkan pada gas helium. Apa mediumnya? Terus tuliskan berapa T-nya, berapa MR-nya, berapa gamma sama R-nya. Oke. Apa mediumnya di sini, guys? Gas helium. Oke, gas helium. Oke, good. Kalau yang di sini, soal bawahnya, apa mediumnya? Hidrogen. Oke, gas hidrogen. Berapa suhunya? 27 derajat Celcius. Oke, berapa suhunya? 27. Nah, 27 derajat Celcius. Coba cari yang bawahnya juga. Tadi medium apa?
T-nya berapa? Nah, MR, masa relatif harus lihat di tabel periodik ya. HE berapa? Hidrogen berapa? Oke, ini harus lihat di tabel periodik kimia. MrHe itu 2, MR hidrogen 1. Oke, coba identifikasi lagi tetapan Laplace dan R-nya. Ditulis dengan huruf apa di sini? Jika diketahui tetapan Laplace gamma dan gas umum R. So this is gamma, this is R. Nah, kalian tentukan juga di sini gamanya apa, di sini R-nya apa. Nah, ini note 5. Gamanya dituliskan dengan apa, R-nya dengan apa. Di note 5. Oke, have you done? Sudah diidentifikasi besarannya apa saja? Aufa sudah? Dila, Akila, Rizka? Miss, saya nggak paham. Terus ini, Yang mana? yang ini nggak paham. Oke. Itu Miss, Yang mana Jana? iya mencari gamma itunya Miss. Nah, ini di sini. Oh, yang ini ya, yang gamma sama R-nya. Nah, from the question, gamma sama R-nya ini, gamma sama R-nya kita tulis sebagai konstanta. Jadi, gamma dan R saja. Oke. Ini, Miss tulisin di sini ya, Jana. V, gamma, akar RT/MR. Nah, oke, dari gamma RT/MR tadi mana yang belum Janah tahu? Berarti yang misalkan yang pertama itu jawabannya untuk gamma dan R-nya tuh juga gamma dan R atau? Ya, from the question, dimisalkan kalau gammanya juga gamma, R-nya juga R. Berarti yang kedua juga gamma juga dan R juga, Miss. Good, gamma dan R. Nah, oke. Nah, kita sampai identifikasi dulu ya. Identifikasi persamaan variabel-variabelnya. Next week, we will continue how to solve, gimana cara menentukan kecepatannya. Oke, gimana Jana? Is it clear enough or any other question? Masih nggak paham sih Miss, cuman waktunya udah lewat jadi nanti aja. Oke, nanti Jana bisa chat Miss ya di WA.
Nanti kita ulangi lagi yang part ini. Okay. Any other question? Oke. Atau Jana tunggu sebentar sebelum leave, nanti Miss jelasin lagi yang ini. Mau join kimia sana. Oh iya, ada ini ya udah. Biasanya jam segini udah bisa. Oke, ya udah. Oke, nanti Jana chat Miss ya. Oke, if there is no other question, so what have we learned today? Hari ini belajar apa aja, guys? Belajar tentang perambatan bunyi. Ya, perambatan bunyi. Bagian mana yang susah? Pas udah masuk rumus susah. Oke, masih udah masuk rumus. Oke, kita next week kita khusus discuss tentang prosedur part ya. Oke. Thank you everyone for joining the class. Sorry for ini ya extra time. We will continue it next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Ya, bye. Bye, Miss. Bye.